Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di Pagi-Pagi Jepang, hari ini. Tayang setiap Senin sampai Jumat, pukul 8. Seperti biasa, hari ini kita akan bahas nilai tukar, berita terbaru, kebiasaan di Jepang yang wajib kamu tahu, dan bahasa Jepang yang bisa langsung dipakai. Langsung saja, kita mulai dengan cek nilai tukar hari ini. Hari Kamis tanggal 7 Mei kurs hari ini 1 yen sama dengan 110,58 rupiah. Kalau kirim 100.000 yen hari ini, dapat sekitar 11.058.000 rupiah. Kurs masih bertahan di 110 rupiah, lumayan bagus untuk kirim uang ya. Ini karena yen Jepang lagi menguat terhadap dolar, jadi nilai yen naik. Minggu ini kondisinya lumayan untung. Kalau nggak buru-buru, bisa tunggu sebentar, tapi kirim sekarang juga nggak rugi kok. Itu tadi informasi kurs yen dan rupiah hari ini. Selamat datang di kanal ini. Hari ini, Kamis, 7 Mei 2026. Berikut berita-berita terbaru seputar Indonesia yang perlu kamu ketahui hari ini. Berita pertama. Nilai tukar yen melemah hingga 150 yen per dolar AS. Ini berdampak besar pada jumlah uang yang bisa dikirim ke Indonesia. Berita kedua. Pemerintah Jepang mengumumkan rencana memperluas bidang visa Tokutei Gino 2. Ini memudahkan tinggal jangka panjang. Berita ketiga. Beberapa perusahaan mulai memberikan cuti khusus untuk Idul Fitri. Lingkungan kerja semakin nyaman. Berita keempat. Pendaftaran kependudukan di KBRI kini bisa dilakukan sepenuhnya online. Prosesnya jadi lebih mudah. Nah, dari keempat berita tadi, kita bahas lebih dalam soal tips kirim uang di era yen 150. Hari ini kita bahas bagaimana melemahnya yen mempengaruhi pengiriman uang ke Indonesia. Latar belakang. Memasuki bulan Mei, nilai tukar yen berada di kisaran 150 yen per dolar AS. Ini adalah level terlemah sejak 2024. Penyebab utamanya adalah kebijakan suku bunga AS dan kelanjutan pelonggaran moneter Jepang. Alasan mekanisme. Ketika yen melemah, jumlah rupiah yang diterima dari pengiriman uang yang sama berkurang. Misalnya, jika mengirim 100.000 yen, perbedaan nilai tukar 140 dan 150 yen per dolar bisa menghasilkan selisih sekitar 7% di Indonesia. Dampak bagi pekerja Indonesia di Jepang. Rata-rata gaji peserta magang adalah sekitar 170.000 yen per bulan. Jika mengirim 100.000 yen setiap bulan, dampak yen lemah bisa mengurangi penghasilan sekitar 800.000 rupiah per tahun. Ditambah biaya transfer, kerugian nyata bisa lebih besar. Kesimpulan. Disarankan untuk Topik berikutnya adalah kebiasaan Jepang yang wajib kamu tahu. Dan topik hari ini. Halo semuanya, apa kabarnya? Setelah libur panjang berakhir, bagaimana perasaan Anda saat kembali ke rutinitas sehari-hari? Hari ini, saya akan share cara untuk kembali ke mode kerja dengan lancar setelah libur panjang. Setelah libur panjang, wajar jika merasa sulit atau malas untuk kembali bekerja. Di Jepang, perasaan seperti ini disebut kogatsubyo atau sindrom setelah libur panjang. Ini adalah kondisi yang sering terjadi pada bulan Mei, terutama habis Golden Week, seperti perasaan down atau kurang semangat. Untuk mencegah kondisi seperti ini, sebaiknya Anda menyiapkan segala sesuatu dari malam sebelumnya. Misalnya, menyiapkan pakaian yang akan dipakai. Cek juga barang bawaan dan jadwal besok secara singkat. Dengan begitu, Anda bisa memulai hari tersebut dengan lebih lancar. Selanjutnya, menentukan rutinitas pagi. Misalnya, setelah bangun, minum segelas air terlebih dahulu. Lakukan juga olahraga ringan seperti berjalan di tempat tidur dan sarapan setiap hari. Kebiasaan seperti ini akan membantu Anda beralih ke mode kerja, baik secara mental maupun fisik. Penting untuk berbicara sedikit dengan rekan kerja Anda pada pagi hari. Percakapan ringan seperti bagaimana libur Anda bisa membantu mencarikan suasana di tempat kerja. Dengan mempraktikkan cara yang telah dijelaskan sebelumnya,
motivasi akan muncul tanpa Anda sadari. Tidak usah buru-buru, mari kita kembalikan kondisi tubuh dan pikiran secara perlahan. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau dengar Kento Shimasu, kamu pikir mereka mau beli atau mau menolak? Sebenarnya, kata ini hampir selalu tanda penolakan. Kento Shimasu, artinya harfiah, akan saya pertimbangkan. Tapi dalam budaya bisnis Jepang, menolak langsung dianggap kasar, jadi kata ini sering dipakai untuk mengakhiri percakapan dengan sopan. Cara membedakan intensitasnya, kalau seseorang bilang, Zehi kento sasete itadakimasu, dengan semangat, itu berarti benar-benar tertarik. Tapi kalau bilang, kento shite okimasu, dengan nada lemah di akhir, itu hampir pasti menolak. Bedanya tipis tapi penting untuk dipahami. Ada juga ungkapan penolakan halus yang serupa, seperti, mata renraku shimasu, artinya akan hubungi lagi, maemuki ni kento shimasu, artinya akan pertimbangkan secara positif, dan sanai desou dan shitemimasu, artinya akan diskusikan secara internal. Semua frasa ini seringkali juga berarti tidak. Kalau mau tahu jawaban aslinya, coba tanya, Itsu goro ohenji itadakemasu ka, yang artinya kira-kira kapan bisa dapat kabarnya. Kalau kasih tanggal konkret, berarti benar-benar sedang dipertimbangkan. Tapi kalau jawabannya samar, anggap saja itu penolakan halus. Penolakan dalam bahasa Jepang jarang dikatakan langsung karena tersembunyi di balik kata-kata. Kemampuan membaca nada dan konteks adalah kunci menguasai bahasa Jepang. 皆様おはようございます。ここからは日本語でお伝えいたします。本日のテーマはこちら。検討しますは買う気がある？検討しますって言われたら買う気があると思いますか？実はほとんどの場合、断りのサインなんですね。直に訳すと、よく考えます。でも、日本のビジネス文化では、その場で断るのは失礼とされているため、検討しますで、その場を終わらせることが多いですね。ぜひ検討させていただきますと、元気よく言ったら本当に興味あり。検討しておきますと語尾を濁らしたらほぼ断り。また連絡します。前向きに検討します。社内で相談してみます。これらも多くの場合は断りのサインです。では確認するにはどうしたらよいでしょうか。例えば、いつ頃お返事いただけますかと聞いてみましょう。具体的な日付なら本当に検討中。曖昧な答えが返ってきたら断りと考えていいでしょう。日本語の断りは言葉の裏に隠されています。トーンと文脈等を読む力が日本語上達の近道ですね。はい、それでは次回もお楽しみに。Terima kasih sudah menonton hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe ya.